Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya ingin membahas analisa saham aman ya, atau Makmur Berkah Amanda. Ini sudah rilis laporan kuartal 2 2023 tanggal 1 Agustus dan hari ini tanggal 20 September pagi ya, sebelum bursa buka. Ini harga kemarin tanggal 19 September 2023, harganya nggak bergerak kemana-mana ya, hanya naik sedikit kemudian turun lagi ke 117. Kalau kita lihat performance harga sahamnya, ini kebanyakan pasti sedang floating minus di saham ini ya. Untuk 5-10 tahunnya belum ada karena ini baru IPO 2020. Untuk year to date sendiri ini turunnya cukup parah ya, 83,40%. Dan kalau kita lihat ya, range harga tertinggi dan terendahnya setahun terakhir teman-teman ya, itu pernah menyentuh 1.200 teman-teman ya, setahun terakhir. Dan terendahnya 105, jadi ini gapnya cukup luar biasa ya. Kalau teman-teman pas belinya di pucuk 1.200 ya, hari ini floating minusnya sudah lebih dari 90% ya. Nah, kita akan cek ya nanti teman-teman di video ini saham aman ini dari 4 analisa. Yang pertama kita akan cek fundamentalnya, ini perusahaan apa dan kinerjanya seperti apa. Kemudian kita akan cek seasonality-nya ya, biasanya di bulan-bulan apa saja saham ini naik atau turun. Kemudian kita akan cek dari peta kepemilikan sahamnya seperti apa, kok bisa ya harganya bisa gapnya jauh seperti ini dan perpindahan sahamnya setahun terakhir. Kemudian kalau kita bahas nanti dari teknikalnya, kira-kira ya arah harga sahamnya akan kemana. Oke, kita akan langsung aja masuk ke company background-nya teman-teman ya. Jadi Makmur Berkah Amanda ini itu didirikan dengan nama Sido Maju Industri Estate ya, tahun 96. Ada di Tanjung Duren ya, Petamburan, Jakarta. Luang lingkup usahanya ini adalah bergerak di bidang konstruksi, ada perdagangan, pergudangan, real estate ya. Nah, saat ini kegiatan utama Aman itu bergerak dalam bidang pembangunan kawasan industri dan jasa kawasan industri serta investasi pada entitas anak yang bergerak di bidang perhotelan. Ya, ini listing tahun 2020 Maret ya. Jadi ini persis setelah Covid ya. Dinyatakan lockdown. Ini IPO price 110. Jadi kalau teman-teman belinya pada saat IPO ya dan gak diapa-apain sampai sekarang ya teman-teman masih floating profit ya 6,4%, kira-kira seperti itu. Namun rasanya nggak mungkin ya karena harganya pernah mencapai 1.200, rasanya sih nggak mungkin kalau teman-teman belum lepas ya di harga 110 kemudian belum lepas di harga 1.200, rasanya mustahil. Ya mestinya sudah dilepas semua. Oke. Ini lebih detailnya ya. Jadi Makmur Berkah Amanda ini dia ada punya Citra Fajar Golf ya. Kemudian tadi juga ada kawasan industri dan pergudangan ya. Eco Industrial Park dan HIPS ya, atau Halal Industrial Park Sidoarjo. Oke, ini yang pertama residence ya, jadi perumahan dulu. Jadi ini punya kompleks perumahan Citra Fajar Golf ya. Ini real estate pertama perseroan. Ya, ini ada di Sidoarjo ya. Di Sidoarjo sudah dikembangkan dari 96. Ini punya beberapa blok ya, 8 blok. Nah, kalau kita lihat ya hingga saat ini sebagian besar komplek perumahan sudah terjual 90% ya teman-teman ya. Jadi ini sudah mau habis nih. Sisa 10% aja. Kemudian ada warehouse dan kawasan industri ya. Kawasan industri ini juga sama ada di Sidoarjo teman-teman ya. Kemudian kalau kita lihat dia punya hotel juga, dia punya hotel Elemen ya, namanya Hotel Elemen, namun dikelola oleh West Inn Hotel ya. Ini dari di Bali teman-teman ya. Dia ada di Desa Petulu, Kecamatan Ubud ya, Gianyar, Bali. Ya, ini sudah sejak Maret 2018. Nah, ini adalah rencana perseroan teman-teman ya. Tadi kan perumahannya sudah mau habis teman-teman ya. Dia mau ngapain lagi nih ya. Jadi ke depan mereka akan berfokus ke kawasan industri aja teman-teman ya, dan hotel. Jadi untuk perumahannya rasanya sudah akan ditinggalkan karena tidak ada di plan mereka. Ini ada perluasan izin kawasan industri dan pergudangan. Ya, jadi yang difokuskan ini adalah kawasan industri dan pergudangan. Kemudian ini juga pembebasan lahan untuk perluasan kawasan industri dan pergudangan. Lagi-lagi ini yang difokuskan adalah kawasan industri dan pergudangan. Pembangunan gedung loading dock juga, kemudian ada akuisisi hotel atau pembebasan lahan untuk pengembangan bisnis perhotelan.
Ya, jadi di sini perumahan residen sudah mulai ditinggalkan oleh company ini ya. Tadi cuma sisa 10%. Dan kalau kita lihat target pendapatannya yang direncanakan oleh perusahaan juga tidak ada perumahan di sini. Ini hanya benar-benar dari kawasan industri, kemudian sewa gedung dan hotel, teman-teman ya. Total target pendapatan tahun 2023 adalah 159,9 miliar. Nah, kalau kita lihat ya sampai kuartal 2 2023 ini pendapatannya baru 69,2 miliar atau kira-kira masih berapa itu ya? 69,2 dibagi 1 berapa tadi? 159,9. Baru 43%, teman-teman ya, di kuartal 2 2023. Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat secara by target ya tidak on track ya. Mestinya Juni kan sudah 50%, ini baru 43%. Namun kalau kita lihat secara historical, karena ini merupakan pendapatan hotelnya cukup berpengaruh di sini, kita lihat ya di tahun-tahun sebelumnya ini selalu di kuartal 4 adalah pendapatan tertinggi, teman-teman ya. Ini kuartal 1 ya di 3 tahun terakhir, ini kuartal 4 jauh lebih tinggi, teman-teman ya, selalu. Jadi masuk akal ya target yang disampaikan oleh perusahaan ini kemungkinan besar akan bisa dicapai, teman-teman ya. Oke, kalau kita lihat juga di sini pendapatannya juga di tahun 2023 ini dari unit gudang hanya sewa, unit gudang dan tanah matang dan hotel. Jadi tadi ya residen sudah kayaknya mulai ditinggalkan ya, tinggal sisa 10% aja. Oke, ini adalah gambaran umum kinerjanya ya teman-teman ya. Kalau kita lihat dari IPO di sini ya, ini sebelum IPO turun kemudian dia naik. Ya, jadi meskipun COVID ya tetap naik nih teman-teman ya. Laba kotornya juga sama. Laba usahanya juga sama, laba bersihnya ini juga sama. Ya. Kalau kita lihat di secara kuartal 2-an, nah tadi kan secara tahunan ya, untuk kuartal 2-nya di tahun 2023 ini juga naik lagi ya, teman-teman. Kalau kita lihat tadi di 2022 ini adalah sudah pendapatan yang tertinggi. Nah, kalau kita lihat secara kuartal 2 di 2023 itu lebih tinggi daripada 2022, artinya berpotensi memang naik di tahun 2023 tutup tahun ya, berpotensi naik. Ya, 160 naik ya. Tadi kalau misalnya di achieve target, pastinya naik ya, lebih tinggi daripada ini ya, teman-teman ya. Lebih tinggi daripada pendapatan 2022. Ya, kalau kita lihat di sini naik semua kuartal 2 ya, naik semua. Sama kalau kita lihat dari struktur pendapatannya ini juga sebenarnya cukup stabil di antara 30 sampai 40 ya. Ini waktu Covid 52%, karena kan di sini ada hotel, teman-teman ya. Jadi kalau ada hotel pastinya ada fixed cost yang tinggi. Kalau misalnya nggak ada yang okupansi kamarnya nggak tinggi ya, pasti harga beban pokok penjualnya akan lebih tinggi, teman-teman ya. Beban usahanya juga relatif turun ya. Kemudian kalau kita lihat laba bersihnya, ini di kuartal 2 2023 laba bersihnya cukup tinggi ya, 52,7% dari total pendapatan, teman-teman. Biasanya jauh sekali ya, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di sini secara kuartal 2 pendapatannya naik 71,3%. Namun beban pokok penjualannya kecil sekali ya, tidak seimbang dengan kenaikan pendapatannya. Ya, kalau kita lihat ini karena memang ada hotel pasti ya, karena hotel itu kan kalau kita lihat di sini ya, kalau ini teman-teman ya, kalau kita lihat ya, hotelnya naiknya 3 kali lipat, teman-teman ya. Sementara hotel itu kan dia HPP-nya fixed cost kebanyakan ya. Hanya mungkin listrik gitu ya, yang lainnya fixed cost gaji gitu ya. Jadi kalau hotelnya naik otomatis ini akan naik ya, beban pokok penjualnya tidak terlalu signifikan kenaikannya. Oke, laba usahanya juga naik 250,3%, kemudian laba bersihnya naiknya 642,5% dari 3 miliar ke 22 miliar. Nah, kita lihat secara satu semesternya ya. Untuk satu semesternya juga ini kita lihat ya, pendapatan naik masih 51,7%, kemudian laba kotornya naik 82% dan laba usahanya naik 179,5%, laba bersihnya juga luar biasa nih naiknya 467% ya teman-teman ya. Jadi ini sedang ada kenaikan di tahun 2023 ini teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat secara valuasinya ya, pada saat video dibuat ini PBV-nya dari 0,67 dan PER-nya di 8,05 ya.
Kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ya ini jauh sekali jeglek teman-teman ya, karena tahun sebelumnya kan memang pernah mencapai 1.200 tadi kita lihat harganya ya, di mana itu sangat mahal valuasinya. Nah, tiba-tiba di saat ini itu harganya turun lagi teman-teman ya. Turun lagi ke mendekati harga IPO, jadi sekarang book value-nya sudah turun jauh sekali dibanding tahun-tahun sebelumnya, ini yang terendah teman-teman ya. ROE-nya pada saat video ini dibuat ya, trailing 12 month atau 12 bulan terakhir itu 8,56% dan kita bayarnya di 0,67 sehingga kita mendapatkan earning yield itu 12,72%, di mana ini merupakan harga wajar ya di range 10 sampai 15%. Ya, ini book value pada saat video ini dibuat ya, dengan range 10 sampai 15%, maka harga wajarnya ini ada di kisaran 0,57 sampai 0,85 atau di antara 99 sampai 145. Ya, jadi ini sedang berada di harga wajar ya, teman-teman ya. Kalau kita lihat untuk dividen sendiri, ini 2 kali pembagian dividen ya, namun nggak rutin karena di 2023 ini sudah nggak membagikan dividen, 2022 sudah nggak membagikan dividen. Kita lihat juga untuk yield-nya kecil sekali ya, memang perusahaan properti itu memang kecil ya teman-teman ya, untuk yield-nya. Kalau dividen karena mereka butuh modal lagi untuk mengembangkan terus teman-teman ya. Modalnya besar dibandingkan dengan pendapatannya. Kalau kita lihat secara EPS-nya ini juga meningkat teman-teman ya, di tahun 2023 memang tadi kelihatan meningkat, dan kita lihat ya di kuartal 4 selalu lebih tinggi ya, apalagi ini COVID di Bali ya, hotelnya di Bali, di mana waktu COVID aja nih masih ada income yang tinggi di sini, apalagi nanti sudah enggak ya, ini sudah pulih. Saya rasa wisata di Bali juga sudah naik, dan prediksinya memang nanti di Desember lebih tinggi daripada 2020, 2021, dan 2022, sehingga ini mungkin EPS-nya bisa meningkat lagi. Namun untuk dividen saya rasa sih tidak akan bagian dividen ya. Dan untuk 2022 ini memang tidak dibagikan karena saya cek di RUPS-nya itu laba bersihnya itu digunakan buat apa. Ya, di sini kalau kita lihat ya dari 34,9 miliar di laba bersihnya itu digunakan 14,4 miliarnya tadi dibuat untuk membangun ya. Tadi kan sudah diinfokan ya, rencana perseroan ini sedang dieksekusi. Ya, 9 untuk akuisisi lahan. Ini benar-benar dieksekusi ya. Kemudian 4,5 miliarnya untuk portofolio hotel. Dan kemudian 6,9 miliarnya ini ditahan sebagai laba. Ya, jadi disimpan sebagai earning returns ya, retain earnings, laba ditahan ya. Jadi tidak memberikan dividen teman-teman ya, karena ini memang sedang melakukan pengembangan dan tidak bagi dividen. Ya, jadi ini sebenarnya memang ditahan aja, perusahaannya memang lagi mengembangkan bisnisnya ya, di mana otomatis kalau ini sudah terjadi, pendapatan di masa depan akan jauh lebih tinggi dan profitnya pastinya lebih tinggi teman-teman ya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi keuangannya, kita lihat quick ratio-nya ini rata-rata sih aman teman-teman ya. Untuk kuartal 2 ini mungkin sedikit di bawah 1 mungkin karena tadi ya uangnya sudah dipakai semua buat pengembangan. Terus current ratio juga masih oke ya, masih di atas 2 bahkan ya, aman sekali. Debt to equity ratio-nya ini bahkan nggak ada sama sekali, hampir nol teman-teman ya, hampir nol teman-teman ya, debt to equity ratio-nya hampir nol. Jadi ini perusahaan rasanya jauh sekali dari kata bangkrut, PKPU dan lain-lainnya. Itu teman-teman ya. Jarang sekali ya perusahaan properti yang utangnya kecil teman-teman ya, jarang sekali. Untuk seasonality kita lihat di sini peluang untuk naiknya ini memang sebenarnya di semester 2 2023 ya teman-teman ya. Jadi di semester 2 ini selama dari tahun 2020 selalu naik karena memang peak-nya ada di kuartal 4 nih ya saham ya. Jadi kenaikan laporan keuangannya selalu peak-nya ada di kuartal 4 tahun berjalan sehingga rata-rata memang naik ya. Kalau kita lihat di sini bagus sekali ini bulan Agustus dibuat terfokus ya, terkonsentrasi, di mana bulan Agustus ini 100% ya, meskipun dari awal tahun 2023 sampai Juli ini sudah negatif ya, satu semester sudah turun cukup dalam. Agustus dibuat naik gitu teman-teman ya, meskipun hanya 2%, sehingga ini terkonsentrasi di bulan Agustus ya, penanda harganya selalu naik. Untuk September ini masih turun lagi teman-teman ya. Kemudian nanti kita lihat ya Oktober, November, dan Desember.
Jadi namun peluangnya memang ada di sini teman-teman ya. Oke, kita lihat ya, secara bandarmologinya, komposisi pemegang sahamnya ini ada PT Gria Prima Amanda ini pengendalinya, kemudian ada Xiao Jenis Maria, Johan Teja Surya, ini sahamnya tidak scriptless teman-teman ya. Jadi yang scriptless atau yang menggerakkan harga saham itu hanya yang ini teman-teman ya, yang non market scriptless ini 585 juta. Hanya 15,1% inilah yang menggerakkan sahamnya teman-teman ya. Kemudian kalau kita cek ya secara pemegang sahamnya dari Agustus ke Agustus ini naiknya 7 kali lipat ya, hampir 7 kali lipat secara jumlah orangnya. Namun yang menarik adalah jumlah lembar sahamnya ini justru menurun teman-teman ya. Jadi jumlah orangnya bertambah, namun kepemilikannya berkurang ya. Jadi kalau boleh dibilang ini banyak retail yang kecil-kecil masuk ya. Ini kemudian ini kita lihat teman-teman ya. Ini kan kepemilikan investor retail lokal ya, 584 juta. Dibagi 585 juta ini berarti hampir 100% teman-teman ya. Hampir 100%. Bahkan ini sempat ini 584,9 ya. Jadi benar-benar hampir 100% ini dipegang oleh investor retail lokal. Dan kalau kita lihat ya ini banyak sekali investor retail kecil yang masuk di sini ya. Jadi cuma berpindah aja dari investor retail yang memiliki besar kemudian dijual ke yang investor retail yang memiliki kecil ya. Gitu kira-kira teman-teman ya. Sebenarnya ini cukup menarik ya, karena hampir 100% sahamnya dipegang oleh investor retail lokal ya. Atau mungkin ini bandar yang berkedok investor retail lokal juga saya juga nggak ngerti ya. Cuma kalau kita lihat 585 juta dikali harga sahamnya 117 saat ini, itu untuk menyapu bersih semua saham di investor retail lokal ini butuh dana 68,4 miliar dengan harga saat ini ya, dan itu rasanya nggak mungkin kalau mau disapu bersih semua, mestinya harganya di double kemudian di average ya. Mungkin kira-kira butuh 100 miliar ya kalau ada pemain besar yang mau masuk di saham ini ya, menyapu bersih saham investor retail lokal. Ini rata-ratanya tuh ya, average share-nya semakin lama semakin kecil karena jumlahnya semakin besar ya, dan lembar sahamnya semakin kecil. Value per holdernya saat ini ya teman ya. Saat ini dengan harga existing ya, bukan harga beli ya, harga existing. Value-nya tuh kira-kira itu per investor sekarang hanya pegang kira-kira 20 juta. Ya, jadi kira-kira teman-teman value-nya di bawah 20 juta atau di atas 20 juta ya, dimana yang dulu ini satu orang cukup tinggi ya, 126 juta. Ya, jadi kemungkinan ini awal-awal ada orang-orang yang memiliki dana cukup besar ya, kemudian lama-lama dijual dan harganya sempat naik ya, rasanya situ pasti pergerakannya digerakkan oleh bandar ya atau market maker ya. Jadi mereka mungkin berkedok menggunakan akun investor retail lokal. Ya, kemudian kalau kita cek ya, investor asing di sini tidak terlalu besar perannya, jadi kita bisa abaikan saja. Nah, ini adalah secara detail teman-teman ya, secara detail peta kepemilikan saham dan pergerakannya selama setahun terakhir. Kalau kita lihat ya tadi Agustus tahun lalu tuh hampir 100% teman-teman ya, hampir 100% dipegang oleh investor retail lokal. Ya, hanya sisanya ya sedikit ada nih adalah institusi bank dan sekuritas 200 lembar saham ya. Ini 100% ada di lokal ID. Ya, namun seiring berjalannya waktu ini mulai berkurang ya. Ini ada lokal corporate yang mulai membeli, namun ini sudah lama nggak beli ya, belinya cuma di sini. Kemudian yang menarik ini yang terakhir adalah investor asing ternyata mulai masuk ya. Kalau kita lihat institusi keuangan asing mulai masuk di sini ya. Di akhir-akhir ini mulai masuk akhir-akhir ini, kemudian ada lokal investor asing lokal juga mulai masuk di sini teman-teman ya. Jadi mungkin ini tahap awal untuk mengakumulasi saham ini ya, mungkin ya, tapi saya nggak ngerti juga ya. Kemungkinan ini tahap awal ya, jadi mau disapu bersih tadi saya sudah sebutkan ini butuh dana kira-kira 100 miliar lah ya untuk sapu bersih di harga 1,5 kali dari harga sekarang. Ya, jadi masih sangat panjang teman-teman, masih sangat-sangat panjang secara bandarmologi, kemungkinan ini harga ya untuk naik lagi sangat lama karena ini masih
kalau benar ini proses akumulasi ya, tentu saja harganya mungkin akan bisa diturunkan lagi atau stay di sini aja ya untuk diakumulasi oleh investor asing. Karena kalau terlalu murah juga nanti malah justru menarik investor retail lokal lainnya. Nah, kalau kita lihat untuk September ini seperti apa, kita lihat ya September ini harganya mulai turun ya, dan kalau kita lihat grafiknya ini gap down, kemudian dinaik lagi, gap down, dinaik lagi ya. Ini secara bandarmologinya memang nggak kemana-mana karena memang kerasanya tadi investor retail lokal semua, nggak ada pergerakan yang dominan sekali sehingga bandarmologinya ini terlihat datar aja. Untuk banda detektornya juga terlihat datar aja atau ada small distribusi ya teman-teman, ada distribusi kecil mungkin dari investor retail yang besar ke investor retail yang kecil, itu aja teman-teman ya. Dan kalau kita lihat secara broker summary juga masih kelihatan wajar-wajar aja ya teman-teman ya. Ini memang oper-operan dari retail ke retail ya. Oke, ini secara teknikalnya ini turun ya, sedang downtrend, jauh sekali dari MA 200 ya, mendekati MA 50 ya di 117. Kalau kita lihat lebih detail lagi di sini ya, ini sedang ranging aja di 106 sampai 140 ya teman-teman ya. Dan arah harga sahamnya ke depan kemungkinan ya masih akan ada di kisaran ini teman-teman ya. Mungkin akan cukup lama ya. Akan cukup lama ya, jadi mungkin akan di sini-sini aja teman-teman ya. Atau bahkan cenderung diturunkan lagi ya. Diturunkan lagi di sini teman-teman ya. Namun kalau terlalu rendah, takutnya nanti investor-investor retail yang menggunakan analisa fundamental itu akan cenderung memborong ya sehingga akumulasi akan gagal. Jadi mungkin akan dijaga harganya di kisaran orang yang nanggung ya di harga wajar gitu ya, di harga wajarnya tadi ya teman-teman ya sudah disebutkan akan dijaga di harga wajarnya sehingga orang mau beli juga ragu-ragu, mau jual ya kemungkinan dibuat lama sehingga tidak tahan, kemudian dia ya udahlah cut loss aja diberikan oleh investor asing yang tadi mau mulai mengakumulasi ya. Sebenarnya tergantung itu teman-teman ya, tergantung apa yang akan terjadi di bandarmologinya ya teman-teman ya. Kalau memang investor retail yang nyangkut-nyangkut itu mulai menyerah dan mulai memberikan sahamnya di sini, ya pastinya ada potensi saham ini untuk naik lagi ya. Kecuali nanti benar-benar ada katalis positif dari fundamental, di mana itu nggak bisa ditolak lagi ya. Mau nggak mau bandar akan sapu bersih hajar kanan ya, bukan akumulasi di bawah seperti ini ya. Karena kalau ada katalis positif ya mau nggak mau investor retail lokal atau investor dengan dana besar pasti juga akan masuk ya, karena mereka melihatnya hanya fundamental, nggak melihat bandarmologi, nggak melihat teknikal. Pokoknya kalau kinerja keuangannya naik, mereka akan hajar kanan, sehingga akan menyulitkan bandar untuk mengakumulasi di harga bawah. Oke, ini adalah risamnya teman-teman ya. Kalau kita lihat kinerja jangka panjangnya ini naik ya, 4 tahun. Kinerja jangka pendeknya juga masih naik. Valuasi wajar, tidak rutin bagi dividen, dan forecast-nya kemungkinan tidak membagikan dividen lagi. Peluang naik di Oktober, November, dan Desember. Kemudian bandarmologi tadi Agustus, dan dari Agustus ke Agustus ini sedang mulai proses akumulasi kemungkinan. Namun 1-4 September tadi sedang distribusi kecil ya. Kalau kita lihat ya kemungkinan distribusi dari investor retail lokal yang megang saham ini banyak ke yang baru mau beli di harga bawah. Untuk teknikal ini sedang ranging di 106 sampai 140 teman-teman ya. Terakhir disclaimer ya. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ya ini bukan ajakan jual atau beli saham aman. Silahkan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri jika ingin melakukan pembelian atau penjualan saham aman ya. Mungkin sampai di sini dulu ya analisa saham aman. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.